Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan menyajikan sebuah presentasi tentang teks cerita sejarah. Dan pertama-tama perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sela Sindiani Putri absen 31, yang kedua Sally Herfianingsi absen 32, yang ketiga Safa Fania absen 33, yang keempat Sunhaji Alfarina absen 34, yang kelima Wafitri Maharani absen 35, dan yang keenam Yunisr Ayuning Dewi absen 36. Terima kasih, sekian dari perkenalan kami. Untuk bagian pertama yaitu ada perbedaan fiksi dan non-fiksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiksi. Fiksi adalah cerita atau karangan yang tidak nyata atau tidak ada kebenarannya. Yang membedakan dengan non-fiksi yang pertama, cerita berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tidak ada buktinya, hanya permainan otak kita untuk memainkan imajinasi. Yang kedua, dipengaruhi subjektivitas pengarang. Mengapa dipengaruhi subjektivitas pengarang? Karena karangan fiksi itu berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembacanya. Itulah sebabnya tulisan atau karya tersebut dapat dikatakan dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. Yang ketiga, bukan makna sebenarnya. Seperti nomor 1 tadi, itu adalah imajinasi, khayalan, tidak ada bukti. Yang keempat, bermakna ekspresif. Maksudnya untuk bermakna ekspresif yaitu membayangkan suasana pribadi pengarang. Selain itu, bahasa tulisan fiksi selain bermakna denotatif dan konotatif dan asosiatif juga maknanya tidak sebenarnya tadi. Nomor 5, bahasa tulisan bersifat sugestif dan plastis. Maksud dari sugestif yaitu bersifat mempengaruhi pembaca, dan plastis yaitu bersifat indah untuk menggugah perasaan pembaca. Non-fiksi. Yang pertama, cerita berdasarkan fakta. Kedua, berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa karangan bersifat denotatif. Yang keempat, memiliki makna sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Safa Fania, absen 33. Di sini saya akan membaca bagian 2. Ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, bentuk teks cerita sejarah berupa teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. Dan ciri yang terakhir yaitu isi berupa fakta. Nama saya Wafitri Maharani, absen 35. Saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kalimat bermakna lampau. Nomor 2 adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Nomor 3, penggunaan kata kerja material. Nomor 4, penggunaan kalimat tidak langsung. Nomor 5, penggunaan kata kerja mental. Nomor 6, penggunaan dialog. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata sifat. Contohnya dari kaidah kebahasaan adalah, contoh yang pertama adalah, dan tidaklah kita seharusnya membela diri dengan gagah perkasa seperti mendiang ayah. Contoh nomor 2, nasi yang sedang dikepalnya dibanting ke lantai, kemudian amblas ke dalam lantai, serta ujung meja yang dikemasnya hancur. Contoh nomor 3, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Contoh nomor 4, menurut saya, Sang Patih Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol-botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Contoh nomor 5, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Contoh nomor 6, mana suara itu? Dan contoh yang terakhir adalah Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan berpandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Saya Safa Fania juga akan membacakan pada bagian 4 yaitu pada frasa nominal. Jadi,
Pengertian dari frasa nominal yaitu frasa yang dalam penciptaannya memiliki komponen kata benda. Terdapat 3 jenis frasa nominal, yaitu yang pertama, frasa nominal modifikatif atau mewatasi. Contohnya ikan asin, sate kambing, seikat bunga, dan seekor tikus. Yang kedua yaitu frasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan. Contohnya makan dan minum, sandang papan, dan lauk pauk. Nah, yang terakhir yaitu frasa nominal apositif. Contohnya, Roni masuk rumah sakit karena terserang tipes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Haji Alvarino Ardi, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Konjungsi temporal juga terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Konjungsi ini harus berada di tengah kalimat, tidak boleh berada di depan atau di akhir kalimat. Konjungsi temporal sederajat merupakan kata hubung waktu yang sederajat. Kata hubung ini biasanya digunakan di antara 2 kalimat yang bermakna sederajat. Konjungsi ini juga dipakai dalam beberapa jenis kalimat majemuk setara. Contoh kalimat, ibu memotong bawang merah lalu menggorengnya hingga matang. Yang kedua, konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi ini dapat diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Konjungsi temporal tidak sederajat juga dikenal dengan konjungsi bertingkat. Konjungsi ini menghubungkan kalimat yang sederajat atau tidak sederajat. Kata hubung ini juga digunakan untuk berbagai jenis kalimat majemuk. Contoh kalimat, ibu menyuruh adik untuk mengangkat pakaian apabila hujan turun. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kalimat deskripsi. Pengertian dari kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek, baik itu dari segi psikis maupun segi fisiknya, yang dijelaskan secara rinci. Contoh kalimat, sapi dan kambing termasuk ke dalam jenis hewan mamalia, sebab kedua hewan ini mempunyai kelenjar susu yang terletak di bagian bawah perut untuk menyusui anak-anaknya. Saya Yunisar Ayuni Dewi, absen 36, akan melanjutkan bagian 4 mengenai frasa adverbial. Frasa adverbial adalah frasa yang kelompok kata di dalamnya dibentuk dengan keterangan kata sifat. Jenis frasa ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Frasa adverbial modifikatif. Contoh, A. Koko adalah siswa yang sangat jujur. B. Rena adalah anak yang rajin. 2. Frasa adverbial koordinatif. Contoh, A. Jarak antara rumah saya dan minimarket kurang lebih 500 meter. B. Saya akan tiba di sekolah kurang lebih 15 menit lagi. Selanjutnya saya akan beralih ke topik berikutnya, yaitu verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan yang melakukan suatu tindakan atau disebut dengan aktor, dan partisipan yang tidak selalu ada yang dituju oleh kata kerja disebut sasaran. Struktur kalimat verba material: subjek sebagai aktor plus verba material plus objek sebagai sasaran. Contoh, Reno sebagai aktor, melihat sebagai verba, sepeda itu sebagai sasaran, diparkir di lantai 1 mall. Kemudian saya akan beralih ke topik berikutnya, yaitu mengenai kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada seseorang untuk menanyakan suatu informasi. Kalimat interrogatif dibentuk untuk mendapatkan responsi berupa jawaban. 1. Kalimat interrogatif yang meminta pengakuan jawaban. Biasanya kalimat ini sudah berisi sebuah jawaban atau kalimat tanya yang memberikan kepastian, pilihan, dan juga penawaran. Contoh,
Apakah kamu sudah mengerjakan tugas fisika? 2. Kalimat interrogatif yang meminta jawaban kata tanya. Kalimat yang berisi kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Contoh, siapa yang mengumpulkan tugas ini? 3. Kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa alasan. Pada kalimat interrogatif ini cenderung menggunakan kata mengapa dan kenapa. Contoh, mengapa kamu terlambat ke sekolah? 4. Kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa pendapat. Pada kalimat interrogatif ini cenderung menggunakan kata tanya bagaimana. Contoh, bagaimana cara kamu bisa mendapatkan nilai ujian tertinggi? Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung maksud memerintah atau meminta agar mitra, tutur, atau orang lain menuruti sesuatu yang diminta oleh si penutur. Kalimat ini terkadang disebut juga sebagai jenis-jenis kalimat perintah. Yang pertama, kalimat imperatif tak transitif. Kata sifat yang umumnya berawal meng, ber, maupun kata depan. Contoh, pergilah ke pasar. Yang kedua, kalimat imperatif transitif. Predikat verba transitif yang hampir sama dengan konstruksi deklarasi pasif. Contoh, perbaiki mobil butut ini. Yang ketiga, kalimat imperatif halus, menggunakan kosakata yang lebih halus dan lembut. Misalnya, tolong, mari, coba, sekiranya, silakan, dan lainnya. Contoh, tolong ambilkan belanjaan ibu di depan. Keempat, kalimat imperatif permintaan, ditandai dengan kata-kata mohon atau minta. Contoh, mohon hadiri pertemuan penting di balai desa minggu besok. Kelima, kalimat imperatif. Ajakan ataupun harapan kalimatnya biasanya diawali dengan menggunakan kata mari, lah, ayolah, hendaknya, harap, dan lainnya. Contoh, marilah menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. 6. Kalimat imperatif larangan, bertujuan untuk memberikan larangan. Contoh, janganlah menggunakan barang-barang terlarang itu dalam kehidupanmu. Yang ketujuh, kalimat imperatif pembiaran. Kesan menginginkan lawan bicaranya untuk tidak melarang atau membiarkan perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkan dari penulis. Biasanya terdapat penggunaan kata biarkanlah atau biarlah. Contoh, biarkanlah dia pergi merantau. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.